Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pagi, Bu. Pagi, Bu. gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk kita mengawali pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang yang buat mimpin doa, bisa? Oke, saya Bu, saya. Ya udah, Wahyu silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bu Diana kembali. Ya, terima kasih Wahyu. Sebelum kita masuki ke materi pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Siapa nih yang nggak hadir buat pertemuan kali ini? Atau hadir semua ya? Elva sepertinya tidak hadir, Bu. Oh, dia kenapa? Sakit atau izin? Sepertinya dia lagi terkendala dengan jaringan, Bu, jadi belum bisa hadir. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, Ibu langsung aja masuk ke materi pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang siklus penanggulangan bencana. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang persebaran wilayah yang rawan bencana alam di Indonesia. Apa sih itu bencana alam? Bencana alam itu merupakan bencana yang diakibatkan atau peristiwa yang disebabkan oleh alam dan berdampak besar bagi populasi manusia. Ada yang tahu nggak bencana alam yang terjadi di Indonesia itu apa aja yang sering terjadi? Gunung meletus. Gempa. Ya, Gempa, benar. banjir. Iya, banjir itu sering terjadi ya, apalagi di Jakarta. Selanjutnya itu kita harus tahu dulu apa isi itu wilayah rawan bencana. Wilayah rawan bencana itu ialah wilayah di permukaan bumi yang rawan bencana alam akibat proses alami maupun non-alami. Indonesia itu merupakan negara dengan potensi bahaya yang sangat tinggi. Potensi tersebut itu antara lain seperti gempa, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, dan lain-lain. Dan potensi di bencana alam di Indonesia itu ada dua. Pertama itu bahaya utama, dan kedua itu bahaya ikutan. Apa itu bahaya utama dan bahaya ikutan? Bahaya utama itu kita bisa lihat dari peta potensi bencana di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan wilayah dengan zona-zona yang rawan gempa, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki potensi bahaya utama tinggi dan tidak menguntungkan untuk Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu potensi ikutan. Potensi ikutan itu kita bisa lihat dari beberapa indikator seperti likuifaksi, presentasi bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi ini itu sangat tinggi, terutama di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan presentasi bangunan kayu, yang utama itu di permukiman kumuh di perkotaan. Wilayah kota Indonesia itu merupakan wilayah dengan potensi bencana yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah di pedesaan. Apa sih yang menyebabkan bencana alam di Indonesia? Yang menyebabkan itu ada tiga. Yang pertama itu karena posisi geografis Indonesia yang terletak dan diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi geologis
di Indonesia itu juga terletak di 3 lempeng utama dunia. Yang pertama itu Indo-Australia, kedua itu Eurasia, dan ketiga itu Pasifik. Yang menyebabkan bencana alam Indonesia itu, yang ketiga itu bentuk reliefnya, yaitu bentuk permukaan yang beragam dari yang gunung, lembah, dataran tinggi, perbukitan, dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan membahas tentang 5 bencana alam di Indonesia. Itu ada banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, letusan gunung berapi. Ibu mau nanya, banjir yang sering terjadi itu di wilayah mana saja? Jakarta, Bu. Ya, Jakarta, benar. Kalau tanah longsor yang sering kalian dengar? Sukabumi, Bu. Iya, benar, Sukabumi. Kalau kebakaran hutan, umumnya yang sering kalian dengar di berita atau di sosial media itu, Kalimantan. iya, Riau dan Kalimantan, Bu. Ya, daerah-daerah Sumatera sama Kalimantan. Kalau gempa bumi? Di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Jawa, Bu. Kayak Jogja contohnya, sama Bengkulu tuh. Padang yang Iya, juga benar pernah. sekali, Wahyu. Besi juga, Bu. Iya, kalau iya benar sekali, Marisa. Kalau letusan gunung berapi di mana? Jogja. Jogja, Bu. Gunung Merapi. Iya, Jogja lagi ya. Iya, benar. Kita masuk ke pertama itu banjir. Banjir itu apa sih? Banjir itu peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Daerah yang rawan banjir itu yang sering kita dengar di berita atau kita lihat di televisi gitu, itu di dataran rendah seperti Pulau Jawa, yaitu kota Jakarta dan sekitarnya. Tingkat kerawanan banjir itu ada beberapa macam. Yang pertama itu daerah yang tidak rawan, yaitu daerah yang tidak pernah tergenangi air banjir. Yaitu kedua itu daerah rawan banjir rendah, yaitu daerah yang setiap 1-2 tahun sekali itu terkena banjir. Selanjutnya daerah rawan banjir sedang yang setiap 1-2 tahun sekali terkena banjir dengan lamanya 1-2 hari dan kedalaman banjirnya itu 0,1-0,5 meter. Selanjutnya daerah rawan banjir tinggi, yaitu setiap tahun terkena banjir 2-15 hari dengan kedalaman 0,5-2,0 meter. Dan daerah rawan yang banjir yang sangat tinggi itu terjadi secara permanen selama 8-12 bulan dengan kedalaman 0,5-3,0 meter. Selanjutnya itu tanah longsor. Tanah longsor itu apa sih? Tanah longsor itu perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan ombakan, tanah atau material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Daerah mana aja sih yang rawan tanah longsor? Pertama itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jogja, Kalimantan Barat, dan sisanya itu di daerah Nusa Tenggara Timur, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur. Kejadian dan jumlah korban bencana tanah longsor di Provinsi Jawa Barat itu lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya yang disebabkan oleh faktor geologi, morfologi, curah hujan, dan jumlah penduduk serta kegiatannya. Selanjutnya itu bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini di mana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Daerah yang rawan itu tersebar dari daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di daerah Kalimantan itu ada 8 daerah yang rawan akan kebakaran hutan. Yang pertama itu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, serta 4 provinsi lainnya itu di Kalimantan. Selanjutnya itu kita lihat gempa bumi. Gempa bumi itu
merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Apa sih yang menyebabkan gempa bumi? Yang pertama itu karena runtuhnya goa-goa dalam bumi, kedua itu tabrakan atau impact, ketiga itu peledakan gunung api, dan keempat itu kegiatan lempeng-lempeng tektonik. Dan skala G gempa itu berbeda, ada yang kurang dari 2,0 skala Richter sampai ke lebih dari 10 skala Richter. Tetapi dari 10 skala Richter ini belum pernah terekam di Indonesia. Mana aja sih wilayah yang rawan gempa bumi? Yang itu dari Nagro Aceh Darussalam sampai ke Biak, itu hampir dari Sabang sampai Merauke itu rawan akan gempa bumi, apalagi daerah yang dilintasi oleh gunung berapi. Selanjutnya kita masuki ke letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini peristiwa yang diakibatkan ini letusan gunung berapi. Oh my God. Ngulang. Bentar ya, ini lagi ada masalah. Oke, letusan gunung berapi itu apa sih? Itu peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Daerah yang rawan akan letusan gunung berapi itu berada di daerah Ternate, yaitu Gunung Gamalama, Bitung, Sulawesi Utara itu Gunung Tangkoko, dan Indonesia itu disebut sebagai Ring of Fire, yaitu kawasan cincin api di kawasan Pasifik. Kita itu harus memiliki upaya untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri sehingga dampaknya itu tidak besar, yaitu dengan mitigasi bencana. Prinsip apa sih yang perlu kita upayakan untuk mitigasi bencana? Pertama itu, kita itu harus memahami bahwa bencana alam itu dapat diprediksi secara alamiah dan saling berkaitan satu sama lain. Dan kedua itu memiliki persepsi yang sama bahwa aparat pemerintah atau masyarakat itu harus mengutamakan kelompok yang rentan seperti orang tua, orang yang sudah sangat tua, orang yang sakit, balita, bayi, dan anak-anak. Kita juga harus berupaya melakukan upaya preventif diutamakan untuk meminimalisir dampaknya bencana. Dan upaya mitigasi bencana ini itu harus terkoordinir secara terpadu bagi aparat ataupun masyarakatnya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau minta satu orang buat kesimpulan, boleh? Ada yang mau berpartisipasi? Ayo, siapa? Ibu boleh minta satu buat kesimpulan nggak? Ditunjuk aja Bu, anak-anaknya pada malu Bu. Oh, Ibu tunjuk ya. Winnie bisa? Winnie? Oh, Ibu mungkin mau nanya lagi. boleh nggak? Izin bertanya Ibu. Apa? Izin bertanya, kedengaran nggak suara saya? Iya, kedengaran. Ini
pencegahan untuk banjir Jakarta itu, kalau menurut Ibu, sepertinya harus diperbaiki pola tata ruangnya ya Bu ya. Jadi kayak pemindahan pusat industri gitu kan ya Bu, bener nggak sih Bu? Saya pernah baca juga sih kayak gitu. Itu bener kan Bu? Iya benar, karena wilayah di pembangunan-pembangunan di Pulau Jawa itu seperti umumnya itu Jakarta itu daerah resapannya itu udah tertutup sama beton-beton. Jadi air yang mengalir itu udah tidak bisa lagi menyerap ke tanah, sehingga dia itu mengalirnya ke daerah-daerah yang lebih rendah dari dia dan yang daerah yang tertutup oleh beton itu sendiri, seperti di jalan-jalan gitu. Makasih Ibu, berarti saya benar. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Ini Winnie udah bisa dengar? Ya udah, Ibu minta dari Wahyu aja buat kesimpulan dari materi yang udah Ibu sampaikan. Oke, jadi pembahasan kita hari ini itu tentang mitigasi, salah satunya itu tentang bencana, kesiapsiagaan bencana dan mitigasi kebencanaan. Nah, Indonesia ini kan terletak di jalur pegunungan aktif atau lempeng aktif juga ya. Nah, di sini tuh banyak terjadi bencana-bencana alam maupun yang disebabkan oleh manusia, seperti contoh bencana alamnya itu tadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor, tapi tanah longsor juga bisa disebabkan oleh manusia juga. Terus banjir ada yang alami, ada juga yang disebabkan manusia. Nah, langkah-langkah yang untuk menanggulangi itu tuh kita perbaiki lingkungan lagi secara garis besarnya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Wahyu. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi tugas kelompok. Ini jumlahnya berapa orang? Ini 7 orang ya. Jadi Ibu minta dibagi 2 kelompok aja. 8 orang Ibu dengan lagi tidak bisa masuk kelas ini. Oh, 8 orang. Berarti intinya dibagi 2 aja ya. Ini karena kita materi terakhir di semester ini dan minggu depan kalian udah mau ujian akhir semester. Jadi Ibu cuma ngasih tugas, kalian cari peta Indonesia, kemudian kalian tentukan wilayah mana yang terjadi bencana alam yang terbesar di Indonesia. Misalnya itu di Aceh pernah terjadi apa, dan itu kalian nanti jelasin pada tahun berapa, apa yang nyebabin gitu ya. Dan Ibu itu mintanya minimal 5, dibikin kayak analisis, kemudian kalian kirim ke email Ibu dengan format, ini bisa kalian catat ya, dengan format ini, minimal itu Ibu kasih waktu 3-4 hari ya. Baik Bu, izin bertanya, untuk pembagian kelompok Iya. bagaimana? Boleh pilih sendiri atau ditentukan Oh, oleh untuk Ibu? pembagian kelompok, mau Ibu pilih, apa kalian yang milih sendiri? Pilih sendiri. Ya udah, nanti kalian pilih sendiri. Dan nanti ketua kelasnya store nama-nama kelompoknya ke Ibu. Dan ini dibikinnya seperti analisis, jangan bikin kayak makalah gitu ya. Baik, Ya. Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain tentang tugas? Sudah sepertinya, Bu, udah jelas. Ya udah. Ya Bu, Rafina, sudah jelas.
Oke, kalau gitu jangan lupa ya tetap belajar buat persiapan ujiannya dan jangan lupa juga kumpulin tugasnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu berterima kasih kepada kalian untuk tetap hadir meskipun kita lewat Zoom. Oke, Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.